Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan daripadanya, yaitu kembali ke hadis ke-6 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yabmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yadu." Muttafaqun alaihi wa hadha lafzu Muslim. Idza stayqadha, apabila bangun, ahadukum, salah seorang kalian, min naumi, dari tidurnya, yakni bangun tidur pagi hari, fala yabmis, maka janganlah mencelupkan yadahu, tangannya, fil ina'i, di dalam wadah air, hatta, sehingga yaghsilaha, mencucinya tangan itu salasan, sebanyak 3 kali. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yadri, seseorang tidak mengetahui, aina, di mana batat bermalam yaitu tangannya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafzu Muslimin, dan ini adalah lafal dari hadis riwayat Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah adab tata krama di dalam Islam. Islam itu mengajarkan adab dan tata krama. Sampai-sampai urusan ke kamar mandi, urusan tangan, urusan mencelupkan ke wadah air, ada tata krama. Saya baca dulu syarahnya, yakni kitab yang dikarang oleh orang Indonesia, judulnya Misbahul Qolam, yaitu Syekh Muhajirin Afsar dari Asli. Qauluhu fala yabmis yadahu fil ina'i, sabda Nabi, maka jangan kau celupkan tangan ke dalam air. Fannahyu anil bamsi mujibun lima kana alaihi ahlul hijazi min adatihim annahum kanu yastanjuna bil air. Larangan mencelupkan tangan ke dalam air ketika bangun tidur waktu pagi memberikan pemahaman ini bagi orang-orang penduduk Hijaz di zaman Rasulullah, bahwa penduduk Hijaz itu adat mereka, kebiasaan mereka, kanu yastanjuna bil ahjari, mereka istinjanya dengan batu. Orang-orang Hijaz, orang-orang Arab, sebagian negeri Arab, karena memang jalan air, maka bersucinya, ceboknya pepet dengan batu. Wa qudruhum harum, dan keadaan negeri mereka panas, sehingga tidak ada air untuk bersuci. Fa'idha nama ahadu, maka apabila tidur di antara mereka, alaqa ajsamuhu, berkeringat badannya, wasala, dan mengalirlah keringatnya, ila adbarihim, sampai ke lubang kubur. Fala ya'manun na'imu an tatawwafa yadahu fil mahalli al-mutanajjisi. Fala ya'manu, maka menjadi tidak aman, an-na'imu, orang yang tidur, an tatawwafa, apabila muter-muter yadahu, tangannya,
ilal ma'alil mutanajjisi, sehingga mampir ke tempat yang kena najis. Fandahyu guna litahrimi, maka larangan dalam hadis ini adalah larangan dalam bentuk hukum haram. Jadi orang yang istinja dengan batu, kalau dia tidur malam hari karena cuacanya panas, badannya keringetan. Sementara istinja dengan batu itu maksimal apa? Kira-kira bersih banget. Kalau orang kita namanya pepel, ya, ceboknya pepel pakai batu, otomatis tidak maksimal bersih. Sisa-sisanya sedikit-sedikit, lengket-lengketnya barangkali masih ada. Terus tidur keringetan, keringetnya lewer, mampir ke tempat dubur kita, gatel, lagi tidur. Kalau lagi tidur tangan gerayangan kemana-mana, ingat nggak? Gatel digaruk pakai tangan, berarti di tangannya ada mutanajis, ada benda najis yang nempel di tangan. Karena itu jangan dicelupkan kepada air, sebab kalau dicelupkan kepada air jadinya najis semua. Karena itu larangannya apabila orang istinja dengan batu, larangan mencelupkan tangan ke dalam air, hukumnya larangan haram. Wa amma man kanat adatuhum al-istinja bil ma'. Adapun ada orang istinja bersuci dengan air, fala yujibun nahyu ilaihi, maka tidak dimaksudkan larangan haram kepada mereka. Kita orang Indonesia sekering-keringnya musim masih tetap ada air. Kemarau panjang sekalipun masih ketemu air. Kalaupun tidak air dari sumber tangan, air dari ledeng pump. Kalau ledeng pump karena berhenti mampet sebab sumbernya air ledeng pump habis, paling tidak masih ada air mineral, air gelas, air botol, air isi ulang masih ada. Berarti sekondisi musim kemarau sekalipun orang kita istinjanya tetap pakai air. Kalau istinja pakai air, khususnya orang-orang yang sudah balik, sudah dewasa, bersih nggak kira-kira? Sampai kesel nggak? Biasanya ada yang pakai disabut atau setidaknya sampai bersih, tidak lagi tersisa di lubang dubur, tidak pula ada yang nempel di tangan, kondisinya bersih. Kemudian tidur malam keringetnya dilewer ke lubang dubur, kira-kira ada berbekas nggak di tangan kalau digaruk-garuk? Tidak. Kenapa? Karena kondisinya sudah bersih. Sebab kondisinya sudah bersih, maka larangan mencelupkan tangan ke dalam air bagi orang yang istinja pakai air, hukumnya menjadi sunnah. Sunnah untuk tidak mencelupkan tangan ke dalam air, karena mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun tidak menyentuh lubang dubur, umpamanya hidung gatal, jari kita modek-modek ke hidung, atau kuping yang gatal, jari kita modek-modek
ke kuping, berarti itu tidak pada posisi najis. Tetapi apabila anjuran ini dikerjakan, maka jatuhnya hukum sunnah. Pagi bangun tidur, ke kamar mandi, itu di kita kan sekarang air pakai keran, sekalipun ada bak mandi kecil, ember atau bak mandi yang lain, itu buka keran dulu, cuci tangan dulu 3 kali, baru kemudian ambil gayung untuk menciduk air atau menyelupkan tangan ke dalam air. Kenapa? Posisinya sudah pada posisi yang bersih, betul-betul pada posisi yang bersih. Wa fihi dalilun ala anna al-ma'a al-qalila yatanajjasu bi mulaqati najasin wa illam yatabayyan. Kama qala alaihi Syafi'i wal jumhur. Dari hadis ini menjadi dalil bahwasanya air yang sedikit apabila tercampur dengan benda najis, sekalipun tidak berubah itu air, ya, warnanya, bau dan rasanya, menurut mazhab Imam Syafi'i dan sebagian besar para ulama, ya, air yang sedikit apabila tercampur dengan benda najis, maka air itu hukumnya jadi air najis. Khilafan bil Imam Malik, beda dengan pendapat Imam Malik. Innamat tanajjusu fit tabayyuni qallal ma'u aw kasra. Kalau kata Imam Malik, mau banyak atau sedikit, kalau berubah jadi najis, kalau tidak berubah sekalipun sedikit tidak najis. Menurut mazhab Imam Malik, kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Wa qama minan nawm summa innal muqarrara fi madhhab Syafi'i wa man wafaqahu anna hadha al-hukm ghayra mukhtassin biman istayqadha wa qama minan nawm. Dan ketetapan dalam mazhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i bahwasanya ketentuan hukum ini ghairu muhtassin biman istayqadha, tidak dikhususkan dari orang yang bangun tidur, tapi dimaksudkan orang yang bangun tidur pada kondisi syak fi najasatil yad, ragu, khawatir di tangannya ada najis. Famata syabba fi najasatiha kuriha ghamsul yadi fil inani limamumin nahi. Maka apabila ragu bahwasanya di tangannya itu khawatir ada najis, maka dimakruhkan mencelupkan tangan ke dalam wadah. Ini larangan secara umum. Fa innahu fihi yadhaqqu min darajatil tahrim ila al-karahah. Karena itu dari tingkatan haram menjadi sekedar tingkatan larangan, karena tidak diyakini bahwa di tangannya ada najis. Lalu kemudian yang dimaksudkan bangun tidur itu anna taqyida bil istighadi minan naumi makhsusin bin naumi fil laili, bahwa ketentuan bangun tidur yang mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah adalah bangun tidur waktu malam. Wa amma naumu
munadi kal qailulati fala yadkhulu tahta qawlihi al-istiqamu minan naumi. Adapun tidur siang sekedar melepas ngantuk namanya tidur qailulah, tidur dari waktu kira-kira jam 10 sampai menjelang zuhur, itu namanya tidur qailulah. Itu tidak masuk pada kategori al-istiqamu minan naum, karena tidur yang sebentar. Sementara tidur malam itu dalam waktu yang lama dan panjang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka hadis ini larangan yang dimaksudkan jangan mencelupkan tangan ke dalam wadah air mengandung dua hukum. Hukum yang pertama, wajib dalam mencucinya, berarti larangan haram mencelupkan tangan ke dalam wadah, yaitu apabila istinjanya dengan batu, dan larangan makruh berarti menjadi sunnah apabila mencuci terlebih dahulu sebelum mencelupkan ke wadah air, manakala orang istinjanya dengan air. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Ada. Baik, kita lanjut pada hadis yang ke-8. Wa an Laqid bin Sabrata. Ada yang membaca Sabra, ada yang membaca Sabira. Sabra ini laki-laki. Dan dari sahabat Laqid bin Sabra, qala radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbiril wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-Arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbir al-wudu'a, sempurnakanlah dalam berwudu. Wa khallil, dan sela-selailah bainal asabi', di antara jari jemari, baik itu jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Wa baligh, dan sempurnakan pula fil istinsyaqi, di dalam istinsyaq, dalam berkumur-kumur atau dalam mengisap air ke hidung. Istinsyaq mengisap air ke hidung, madmadah berkumur-kumur. Illa, kecuali antakuna, apabila ada siapa kamu shaiman, sedang dalam puasa. Mencatatkan hadis Imam yang 4 dan membenarkan hadis Imam Ibnu Khuzaimah, dan riwayat Imam Abu Dawud ditambahkan ila tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sempurnakan wudu, asbiril wudu. Fal isbahul wudu al-ityanu bil fara'idi was sunani wal adabi. Menyempurnakan wudu itu artinya menyempurnakan yang wajibnya, menyempurnakan yang sunnahnya, dan menyempurnakan adab tata keramanya di dalam wudu. Itu makna isbahul wudu. Fal amru huna, maka perintah di sini lil istihbabi, adalah perintah sunnah. Ila wajaha ilal akhirin, ilal akhiri. Jadi perintah di sini adalah perintah sunnah.
Menyempurnakan wudu, yang fardu sempurnakan, yang sunnah sempurnakan, adab tata krama wudu sempurnakan. Kemudian wabadan fil istinsyaqi, dan sempurnakan pula di dalam berhisap air kehidup. Fal amru bil mubalaghati fil istinsyaqi lil istihbabi wa yadkhulu fihi al istinsar. Hisap air kehidup. Jadi kita wudu itu kita buka keran, cuci tangan. Ketika cuci tangan kita baca Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Buka keran, cuci tangan. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan air ini pada keadaan yang suci. Terus sesudah baca itu sambil cuci tangan kita baca doa, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Sekali boleh, 3 kali lebih bagus. Masih cuci tangan. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Pada hafal? Ya kan? Hafal tak? Kalau ibu-ibu ditanya jawabnya kita. Hafal tak ibu-ibu? Alhamdulillah hafal Pak Ustaz. Jangan hafal Pak Ustaz. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kedatangan setan mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah. Baru kemudian kumur-kumur. Selesai kumur-kumur, ambil air yang baru, ditaruh di tangan, kemudian disedot, tarik yang kencang sampai habisnya tarikan. Sesudah itu dikeluarkan. Itu namanya istinsyaq. Sempurnakanlah istinsyaq. Kalau nggak pernah nyedot air di hidung itu, panas di hidung, di kepala. Tapi kalau sudah terbiasa, enteng. Faedahnya banyak. Di antaranya menghidupkan kembali sel-sel syaraf yang ada di kepala. Makanya kayak apa itu, kalau koring-koringnya supaya suaranya bagus itu dikurang, itu pakai apa namanya, getah-getah dedaunan itu ditetesin, ditetesin, nanti sekian menit ditundukkan. Itu nanti semua lendir-lendir, semua apa itu ingusnya keluar, bersih. Nah, kita ngisap air dari itu istinsyaq. Itu pertama bahwa setan itu senang bersemayam di rongga hidung. Kemudian yang kedua, sel-sel syaraf kepala ada di rongga hidung, sehingga kalau dilewati oleh air, itu sel-sel syaraf kepala itu menjadi maksimal kembali. Bahkan salah satu terapi orang yang kena stroke ringan itu adalah ngisep air di hidung. Jadi salah satu terapi, karena nanti sel-sel sarafnya hidup kembali sehingga darah itu ngalir sempurna. Itu istinsyaq. Kemudian sesudah bisa ditarik
ditarik sekuatnya, lalu istinsar, dilepehin, dikeluarkan. Nah itu baligh fil istinsyaq, sempurnakanlah di dalam istinsyaq. Illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kalian sedang puasa. Kalau kita puasa, nggak usah ngisep air ke hidung. Kenapa? Karena khawatir khaufan min dukhulil ma'i ilal jawfi fayabtulu shawmuhu. Khawatir kalau airnya kesedot masuk ke hidung, ya kesedap ke dalam kelaparan, lalu ketelan, berarti batallah kita dalam puasa. Karena dia sengaja minum air sekalipun lewat. Wa fihi dalilun ala masyru'iyyatil ihtiyati bi jami'il umuri. Dan ini adalah dalil tentang hati-hati dalam menjalankan syariat pada setiap pekerjaan. Wa fihi masdarul hadis, dan di sini ada keterangan hadis, karwani yarna haulal hima yushik ayyafafi. Hal-hal yang bisa menjadikan sebab batalnya sebuah kewajiban itu diibaratkan seperti orang yang menggembala kambing di pinggir sumur mati. Orang yang menggembalakan kambing di pinggir sumur mati, boleh jadi kambingnya bakal nyemplung ke dalam sumur. Ini kehati-hatian kita dalam mengambil amalan ibadah. Ingin maksimal amalan ibadah yang satu, ternyata merusak amalan ibadah yang lain. Istinsyaq ingin sempurna, lagi puasa, begitu nyedot ke hidung, kesedap, masuk ke mulut, ketelan, batal dalam puasa. Istinsyaqnya sunnah, ya, merusak pekerjaan puasa yang misalnya puasa wajib. Illa an takuna sha'iman. Wa qawluhu famadbid, dan sabda Nabi famadbid di dalam riwayat hadis Imam Abu Dawud, al-amru huna lil istihbab. Perintah di sini menunjukkan sunnah, yaitu kita sunnah dalam berwudu diawali dengan berkumur. Kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Tadi di atas isbabul wudu, sempurnakan wudu, baik yang fardu maupun yang sunnah. Artinya sekalipun itu sunnah dan ringan pahalanya, kerjakanlah oleh kita. Kumur-kumur sunnah, ngisep air ke hidung sunnah, ngusap telinga sunnah, misalnya meratakan air ke seluruh kepala juga sunnah. Tapi kalau memang ada kemampuan dan bisa, sempurnakan sekalipun itu ibadah sunnah, karena itu namanya isbabul wudu. Kalau kita ingin terbebas dari siksa api neraka, kata Rasulullah dalam keterangan hadis lain, fa isbabul wudu fis sabar, kerjakanlah wudu dengan sempurna sekalipun pada posisi yang sulit, posisi masyarakat susah. Kalau lagi cuaca dingin, kalau di Jakarta nggak terasa, kalau di daerah pegunungan mungkin terasa. Ya, tengah malam mau wudu buat sholat tahajud, ya. Jangankan kena air, nggak kena air aja, angin lewat berinci, ya. Tapi dia menyempurnakan wudu. Kalau di Madinah terasa kalau lagi cuaca dingin. Ya, kalau mau masuk toilet itu AC-nya kenceng.
mau masuk aja sudah dingin, yang udah pada kesolong selasa. Terus ambil wudhu, di dalamnya dingin banget. Iya kayak air, keluarnya dingin lagi. Masya Allah. Tapi kita melaksanakan dengan sempurna. Itu namanya isbabul wudu bis-salat. Menyempurnakan wudu sekalipun pada kondisi yang sangat berat. Tapi menurut Imam Hambali wa indal Hanabillah annahu lil wujub. Menurut Imam Hambali umur itu hukumnya wajib. Menurut kita pada Imam Syafi'i umur hukumnya sunnah. Nah, kenapa orang berumur? Sebab ketika orang sholat, lisan itu harus bersih, mulut harus bersih. Bahkan kita disunahkan untuk bersiwak. Ya. Tadi itu sesudahnya ngisep air ke hidung, ada sunnah gosok gigi terlebih dahulu. Nah, kemudian kenapa berkumur? Karena barangkali ada sisa makanan yang nyelip di sela-sela gigi. Kalau kumur-kumur berarti sisa makanan itu terbuang. Tapi kalau tidak kumur-kumur, apalagi habis makan daging korban, ya, selilitnya nempel, begitu malam boli keluar, ya. Mau dibuat saya itu selilit daging masih rada tebal, mau ditelan takut menjadi batal sholat. Maka itu posisi kumur-kumur. Lalu kemudian kita disunahkan untuk bersiwak pada 3 posisi, yaitu posisi pertama inda tabayyurul fami min asmin, ketika mulut itu terasa bau asam, atau inda naumi baru bangun tidur, atau mau melaksanakan ibadah sholat. Kita dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak. Maka saya melatih diri supaya tidak lupa. Kayu siwak saya potong, saya tempelin di ujung pulpen. Jadi di kantong saya pulpennya 2. 1 pulpen isinya kayu siwak, 1 pulpen beneran isinya tinta. Ini supaya mempermudah. Sebab kalau nggak begini, biasanya kalau masih manjat biasa, pertama kadang-kadang lupa, yang kedua bisa jadi waktu rukuk sujud jatuh, pelan-pelan sudah nggak ada kayu siwak. Ini kayu siwak yang mempermudahkan bagi kita. Baik bapak-bapak, ibu dan saudara, lanjut. Baik, 1 hadis lagi. Hadis yang ke-9. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah yufallilu, nyela-nyela lihyatahu, jenggotnya fil wudu'i, di dalam berwudu. Akhrajahu Tirmidzi, mencatatkan hadis Imam Tirmidzi, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan membenarkan hadis yaitu Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah jenggotan. Kalau berdasarkan hadis ini berarti Rasulullah pelihara jenggot, karena memang orang Arab rata-rata kumisnya tebal, jenggotnya tebal. Nah, kalau kita orang Indonesia, ada yang jenggotnya tebal, ada yang jenggotnya 3 lembar doang, ada yang nggak berjenggot. Bagaimana ini? Tadi di atas kita dianjurkan nyela-nyelai lubang-lubang jari jemari, misalnya jari jemari tangan, ya, sela-sela ya. Kemudian kalau lubang jari jemari kaki itu seperti ini.
dengan tangan kiri dengan tangan kiri di sela-selai dari kaki yang kanan, kelingking, antara kelingking dan manis, ya, terus ya, sampai ke sini. Nah, itu nyela-nyelai sela-sela antara satu jari dengan jari berikutnya. Kemudian menyela-nyelai jenggot itu mengambil air dengan tangan, lalu jenggotnya ditarik. Kalau yang punya jenggot, atau seperti ini kalau jenggotnya panjang. Jenggot beda dengan janggut. Kalau janggut tempat tumbuhnya jenggot, kalau jenggot rambut yang tumbuh di janggut. Nah, in kana yukhallilu lihyatahu, qauluhu kana yukhallilu lihyatahu, bahwasanya Nabi menyela-nyelai rambut jenggotnya di dalam wudu. At-takbiru bikana mushtiran bil mudawamati, ini sudah menjadi kebiasaan. Rasul alaihi salatu wassalam kana yudawimu ala takhlil lihyatihi fil wudu'i, bahwasanya Rasulullah membiasakan menyela-nyelai rambut jenggotnya di saat berwudu. Amma takhlilul lihyati fa in kana kasifatan fasunnatun, adapun menyela-nyelai jenggot apabila rambut jenggotnya tebal maka hukumnya sunnah. Orang cambangnya tebal nyambung ke jenggot, kalau wudu itu disunatkan di sela-selai cambangnya sama jenggot. Kalau tebal hukumnya sunnah. Wa in kana, dan apabila khafifatan, apabila cambang dan jenggotnya tipis, fawajibatun, maka menyela-nyelainya hukumnya wajib. Cambang yang tebal berarti kulitnya nggak kelihatan, sehingga bulu di atas kulit ini terhitung kulit. Tapi kalau cambangnya tipis, jenggotnya tipis, kulitnya kelihatan, maka bulu tidak masuk dalam hitungan kulit, sehingga harus diratakan, harus dibukuk-bukuk. Kalau jenggotnya tipis, kalau nggak punya jenggot, apa yang mau disalah-salah jenggotnya? Nah, ada kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu memerintahkan ratakanlah kumismu dan panjangkan jenggotmu. Meratakan kumis itu bukan berarti harus ngerok habis, tapi meratakan kumis itu jangan sampai bulu kumis melebihi panjang dari bibir. Maka kumis itu bahasa Arabnya syarif. Syarif itu minum, bibirnya belum nempel, kumisnya sudah nempel duluan. Nabi menganjurkan ratakan kumismu biar rapi, biar cakep, dan panjangkan jenggotmu untuk membedakan kamu dengan umat yang lain. Kenapa? Karena dulu orang-orang Yahudi di Medina, mereka pelihara kumis, pelihara jenggot, tapi kumisnya sama jenggotnya dibiarkan, tidak dipotong. Nah, Islam itu mengajarkan kerapian. Karena itu rapinya Islam, kumisnya diretek, dicukur. Jenggotnya, mencukurnya kalau sudah dipegang segenggam, ada lebihnya dari pegangan segenggam boleh dicukur. Nah, kalau bor-bor segenggam sementara yang tidak ada, ya sudah. Berarti kita tidak menjalankan kesunahan itu, karena memang ya ketentuan Allah kita tidak waliyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihun,
La yuqalu laha kasimatun bal inna lihyatahu sallallahu alaihi wasallam azimatun. Bahwa jenggotnya Rasulullah itu ketal, azimah, tidak sekedar kasifah tapi azimah, cakep dan mulia. Jenggotnya Rasulullah itu cakep. Maka Rasulullah menyela-nyelai jenggot karena posisinya di samping tebal juga indah. Nah, karena itu dihukumkan sunnah. Nah, kalau orang yang tidak punya jenggot, ya berarti tidak menjalankan kesunahan. Apa yang mau disela-sela? Seperti misalnya orang tahallul itu ada memotong rambut, ada mencukur rambut. Nah, sementara orang ini kelompos, selebarnya nggak ada apa yang mau dicukur, apa yang mau dipotong. Maka kalau seperti itu adanya, berarti dia seolah seperti sedang memotong rambut, karena rambutnya tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis-hadis ini menambah pelajaran bagi kita untuk kesempurnaan kita dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.